Siap anak-anak? Siap. Ini dari kelas 11 TKRC ya? Ya. Oke. Untuk ketua kelas siapa ini? Saya Pak. Monggo Mas dulu bisa menyiapkan teman-temannya, bisa berdoa. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Bapak presensi dan perkenalan dulu ya. Ini kan Bapak baru pertama kali masuk kelas ini. Ananda Bimo, Iya. Rian Dania, Hadir Pak. Dimas Iqbal, Hadir. Firza Wahyu, Hadir Pak. Dama Ilham, Ilham Aditya, Mohd Zainul, Hadir Pak. Alif hadir enggak? Hadir Pak. Oh, Dimas Muhammad, Hadir Pak. ada yang belum tersebut? Cak. Ikhwan Ali enggak? Ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sebelumnya habis pelajaran apa tadi? Fisioka. Gerah-gerah ya? Habis gerah ya? Oke, di sini Bapak akan menyampaikan sedikit tentang sistem transmisi otomatis. Oh ya, sebelumnya saya belum perkenalan ya. Kenalkan, nama saya Jafar Almas Adikri, bisa dipanggil Almas. Di sini saya akan membantu rekan-rekan dalam kurang lebih 16 pertemuan di semester 2 ini. Ya, sebelumnya ada kontrak belajar, yang mana kontrak belajar ini agar kita di kelas merasa nyaman, teman-teman juga bisa menyimak dengan baik. Yang pertama ada siswa harus datang tepat waktu, yang mana keterlambatan 10 menit masih bisa bawa absen, tetapi di atas 10 menit masih boleh masuk kelas, tapi tidak di absen atau absensi. Yang kedua ada siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan dari sekolah. Yang ketiga ada siswa harus bersikap sopan dan santun selama proses pelajaran berlangsung. Yang keempat, siswa dilarang mengaktifkan handphone atau barang elektronik sejenisnya. Tetapi ketika dibutuhkan bisa digunakan. Selanjutnya, siswa boleh membawa minuman ke ruang kelas. Untuk makanan tidak boleh ya. Selanjutnya, untuk kehadiran paling minim di angka 75% atau 12 pertemuan. Jika ada 11 atau 10 pertemuan, untuk nilai tidak bisa bawa input. Ada yang kurang paham tentang kontrak belajar? Paham. Masih Pi? Itu kok kayaknya main HP Mas? HP-nya bisa dimasukkan dulu ya Mas? Selanjutnya Mas. Ya, selanjutnya ada video ya. Untuk teman-teman bisa menyimak, untuk bisa menyiapkan alat tulis berupa buku dan pulpen, dan bisa menyimpulkan nanti di akhir ada pengumpulan hasil simpulan dari video yang awal ini. Untuk rekan-rekan bisa menyimak ya? Ya.
Mas Bimo bisa menyimak ya? Iya. Jangan bisa sendiri. Nanti saya tunjuk ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan secara singkat ya transmisi otomatis. Yang mana transmisi otomatis melakukan perpindahan gigi kecepatan secara otomatis berdasarkan beban mesin dan kecepatan kendaraan tanpa menggunakan bantuan kopling. Hasilnya transmisi otomatis menghasilkan akselerasi lebih rendah dibanding transmisi manual. Jadi untuk transmisi matic ini lebih halus dibanding dari transmisi manual. Selanjutnya ada beberapa komponen. Yang pertama ada torque converter, yang mana fungsi dari torque converter ini yaitu sebagai penghubung putaran dari mesin ke transmisi. Fungsinya yang paling utama yaitu membantu pengemudi untuk berhenti atau bergerak maju tanpa perlu mematikan mesin. Selain itu, torque converter juga berfungsi memperbesar torsi yang dihasilkan oleh mesin. Yang kedua ada planetary gear unit, yang mana planetary gear unit berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada manual ring kage. Meskipun transmisi otomatis beroperasi secara otomatis, di transmisi otomatis ini masih juga mengoperasikan strip secara manual jika diperlukan. Yang mana komponen ini biasanya berupa selektor lever yang berhubung dengan kabel, akselerator, dan throttle. Yang dimana ada ATF, ada atau disebut oli transmisi, yang mana automatic transmission fluid adalah minyak khusus yang digunakan dalam transmisi otomatis untuk melumasi komponennya dan membantu dalam proses perbedaan gigi. Selanjutnya ada hydraulic control unit. Hydraulic control unit ini digunakan untuk mengontrol kerja brake dan plat pada transmisi dengan menggunakan tekanan hidrolik yang diperoleh dari pompa oli atau HCU, berfungsi penghasil tekanan hidrolik yang diperlukan untuk mengatur operasi planetary gear unit serta melumasi bagian-bagian transmisi dengan minyak transmisi. Selanjutnya cloth and wear brake, yang mana plat ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan torque yang dihasilkan oleh mesin ke planetary gear unit. Selanjutnya ada brake. Brake berfungsi untuk memperlambat kecepatan mobil dengan cara mengubah energi kinetik dari mesin menjadi aliran cairan di dalamnya, yang kemudian mentransfer tenaga ke transmisi sehingga kendaraan melambat atau berhenti. Shifting control, yang mana berfungsi untuk memastikan kinerja transmisi yang stabil. Dan ada pedal akselerasi, berfungsi untuk mengontrol kecepatan kendaraan dan menghasilkan tekanan pada sistem hidrolik yang mengaktifkan kopling otomatis, memungkinkan perbedaan gigi sesuai kecepatan dan kondisi jalan. Ya, untuk ini saya bagi untuk dua kelompok ya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 saya bagi 5 ya. Untuk kelompok 1 ada Dimas, Rian, Bimo, Firza, sama Dapa. Yang mana setelah ini nanti ada video tentang cara kerja ya. Nanti saya bisa berdiskusi. Yang kelompok 2 ada Mas Ilham, Mutakin, Mas Salim, Mas Restu, dan Mas Pipin. Itu nanti menyimpulkan cara perawatan.
Ya, yang ini video pertama ada cara kerja transmisi mobil matic. Untuk teman-teman yang tadi kelompok satu bisa menyimak ya dari video cara kerja ini ya. Ya, ini selanjutnya untuk kelompok berikutnya ada video untuk bisa disimak. Maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kendala. Siapa yang bilang tadi? Gua, Pak. Timo. Timo di mana coba? Kok ada apa enggak ada gimana ini? Kebiasaan, Pak.
Ya, kita kan sudah ada 2 video ya. Ya. Saya ingin menunjuk dari perwakilan kelompok. Mas Bimo untuk bisa memberikan secara singkat saja cara kerjanya. Terus yang cara perawatan mungkin Mas Ibin ya. Moga Mas Ibin. Yang Maju Mas Ibin, maju dulu Mas Ibin. maju Pak. Iya. Itu Mas Ibin. Siap. Nah, sini aja depan ada apa? Latihan maju. Mas Bimo, sini sebelah Mas Ibin. Moga Mas Bimo bisa menjelaskan ke teman-temannya biar pada tahu. Saya menjelaskan cara kerja transmisi otomatis yang singkat ya. Yang pertama yaitu komponen yang bernama torque converter yang berperan sebagai pengganti komponen mekanis untuk mentransfer torsi melalui bagian pompa turbin. Yang kedua, saat sistem transmisi otomatis beroperasi, bagian pertama berputar dan menggerakkan oli transmisi dalam ruang hampa. Dalam proses ini, tekanan oli akan menggerakkan turbin dan memberikan peningkatan torsi saat RPM mesin meningkat. Yang ketiga, planetary gear bertugas untuk mengubah rasio putaran dari turbin ke roda. Itu penjelasan dari saya singkat. Ya, terima kasih Mas Bimo yang sudah menjelaskan saya. Besok lagi jangan banyak gojek ya Pak? Iya, Pak. Besok ya. Oh, pintar ya. Oke, Mas Bimo bisa menjelaskan tentang cara perawatan transmisi otomatis. Saya akan menjelaskan perawatan transmisi otomatis. Yang pertama, memeriksa dan mengganti oli secara rutin. Yang kedua, panaskan mobil sebelum digunakan. Yang ketiga, gunakan persenelan dengan tepat. Yang keempat, saat akselerasi dari peninjakan pedal gas yang terlalu dalam. Sudah Pak. Oke, terima kasih Mas Bimo sudah menjelaskan secara singkat bagaimana cara perawatan transmisi otomatis. Monggo bisa silakan kembali ke tempat duduk. Ya, untuk paparan mungkin tadi cukup. Untuk selanjutnya dari rekan-rekan siswa bisa menekan barcode-nya ya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan yang ada di dalam barcode, yaitu soal-soal tentang sistem transmisi. Monggo. Mohon maaf Mas, ini hanya untuk soal Mas. Monggo teman-teman bisa mengerjakan, saya tunggu.
teman-teman bisa mengerjakan ya. Ini kurang lebih ada 10 soal. Teman-teman ada yang kesulitan? Udah pada bisa nulis semuanya belum? Sudah Pak. Untuk waktu masih kurang 2 menit lagi ya. Ya untuk waktu udah habis ya untuk teman-teman untuk bisa segera submit. Untuk yang nilainya di bawah KKM atau di bawah 70, untuk teman-teman bisa revisi digunakan ke minggu depan. Mungkin untuk waktu udah menunjukkan pukul 14, untuk waktunya teman-teman perpindahan jam agar ada waktu untuk istirahat. Mungkin sekian paparan materi yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.